Itu saya sampai muntah-muntah, bahkan udah hampir mau pingsan. Jadi tiba-tiba gelap, pandangan tuh gelap gitu. Itu Tapi setelah di dalam? setelah di dalam, itu pun juga setelah hampir ya kurang lebih 40 menitan ke setengah jam ke atas, baru mulai interaksi ke fisik bahkan. Ngeri, Kawan-kawan nih. saya masih ngeri banget karena, eee, masih terlihat banget adalah sosok perempuan tua, sosok perempuan tua berambut panjang warna putih, dan dia selalu duduk di bagian pintu gerbang depan, selalu nunggu kayak kayak security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Temaram. Kali ini seperti biasa saya sudah kedatangan seorang narasumber dan beliau dari konten kreator juga. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber. Di sini sudah ada Kang Temi. Sehat Halo, Kang Temi? alhamdulillah Nah, sehat. Kang Temi ini dari konten kreator Muriding Official ya Kang ya? Iya betul, Kabarnya gimana nih Kang Muriding Official sekarang? alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah. Itu kan Mhm, timnya ada 3 ya? betul ada 3 Kang, ada Kang Riki sama Kang Radit. Heeh. Cuman Kang Rizky lagi keluar kota hari ini Mhm. kebetulan. Kirain mau dibawa ke sini sekalian nih. Tadinya sih pengennya begitu ya, tapi Heeh. Kang Rizkynya keluar kota, terus Kang Raditnya pun juga, tadi juga ada keperluan sebetulnya. Mhm. Jadi ya mungkin mungkin lain waktu kita bisa Next lengkap ya. bertiga lah. Sebelumnya saya terima kasih, sangat berterima kasih nih kedatangan Om Muriding Official nih. Aduh, suatu kebanggaan buat saya udah bisa datang di DT nih Kang nih. Alhamdulillah kita juga bangga Kang bisa senang dan bisa hadir di sini nih, Sama-sama pertama nih. kalinya luar biasa. Baru bertatapan nih saya dengan sama Kang Tami ini. Iya bener bener bener. Oke, saya mau nanya nih, apa sih Muriding Official itu, konsep dari awalnya dan pertama dibikin, channel ini? Ya konsep kita awal, saya pribadi mengusung konsep karena saya suka apa namanya, mereview suatu tempat Kang, Mhm. tempat-tempat terbengkalai ya pastinya ya. Jadi konsep Bukan kita, janda terbengkalai kan? aduh kalau itu di reviewnya masalah nanti bahaya, Agak berat. ujung-ujungnya nanti ada yang ngedenger bahaya Kang. Ada yang dulu, oke skip aja. Skip ya, itu nanti di belakang layar aja. Siap. Jadi, kita konsepnya lebih ke nge-review tempat kan, Heeh. dari sisi visual, visual secara nyatanya seperti apa, sejarah di balik tempat tersebut akhirnya ditinggalkan atau terbengkalai. Mhm. Ya mungkin juga bisa kalau sekarang agak diubah dengan sisi mistis dari tempat tersebut atau kejadian-kejadian kelam di balik tempat tersebut ditinggalkan, seperti itu. Dan kenapa namanya Muriding Official gitu? Nah ini yang menurut saya, satu hal yang unik dalam menurut Heeh, saya pribadi Kang, kan karena harus ada ininya ya. betul, jadi dari awal mula kita membuat, satu satu nama ini untuk breeding itu adalah karena memang kita basic-nya penakut semua kan, Borangan gitu. borangan lah bisa dibilang. Sama Kang, saya borangan juga. Jadi ya itulah, apa yang dirasa gitu kan, saya tuh pengennya yang Sunda banget gitu kan, Mhm. ya karena kan domisili kita di Bandung ya kan, Jadi apa ya, merinding gitu ya. iya maksudnya merinding pas udah gitu kan, Heeh. masuk situ merinding mungkin buat kita bertiga aja sih, orang lain mungkin belum tentu ya kan. Mhm. Belum tentu ngerasain Belum gitu. tentu ngerasain, cuman yang pasti kalau udah yang pernah ngerasain ke tempat kosong atau bangunan kosong Mhm. sendirian pasti akan merinding lah. Pastilah Iya, itu auranya. ya karena Normal kita lah juga kalau itu. borangan lagi kan. Heeh, apalagi kita belum pernah gitu ke tempat itu dan ada Hmm, apa historinya di sana ya. nah betul banget Kak. Saya juga pernah sih ngalamin seperti itu. Dan Kang Temi ini kan, yang yang ngebentuk pertama kalinya ya Iya, awalnya? awal mulanya ya.
Jadi berawal dari kita pertemanan dalam satu lingkungan tempat kerja kan, saya terpikir ide untuk ingin menyalurkan hobi saya main center awal mulanya. Awal mulanya hobi saya yang senang main center, lalu saya ngajak Kang Radit untuk yuk kita bikin satu wadah, saya bilang mungkin satu wadah. Tapi bentuknya apa ya gitu kan. Ternyata dari kedekatan ngobrol, ternyata Kang Radit itu juga senang misteri gitu kan. Ya udah ini bisa nge-blend, bisa kawin gitu kan istilahnya. Nah, terpikir sama kita, yuk kita ajak satu lagi yuk gitu kan. Bertiga lah gitu. Saat itu konsep awal dari Meridik adalah nge-review Kang Rizky. Akhirnya kita maksudnya Kang Rizky masuk ikut gabung bareng kita. Awal mulanya cuma jadi pegang kamera aja sih. Pegang kamera, saya sama Kang Adit yang jadi hostnya lah kurang lebih gitu. Yang intern tuh berdua Iya, yang gitu. intern berdua nge-review tempat gitu. Kenapa awal mulanya seperti itu tadi Kang? Karena kitanya penakut gitu kan, kitanya borangan gitu kan. Jadi nggak berani sendirian nge-review, supaya tetap berani masuk. Ya udah kita pakai konsep bertiga aja deh gitu. Awal mulanya sih seperti itu. Berarti nggak ada khusus kameramen di belakang, nggak ada? Nggak ada. Dari tim aja bertiga gitu. Murni dari tim aja bertiga. Tapi kesini konsep itu agak kita rubah. Jadi kita mulai mencoba memberanikan diri dengan ya udah kita pegang kamera sendiri aja. Masing-masing pegang sendiri, masuk sendiri-sendiri gitu. Oh gitu. Iya, masuk sendiri-sendiri Dalam satu tempat. Dalam satu tempat. Misalnya satu bangunan, jadi kita biasanya kita mapping, kita bagi. Misalnya bagian depan bagian siapa, bagian di tengah siapa, di belakang siapa. Jadi seperti itu ganti-gantian Jadi gitu. kebagian semua Tuh, ya. tapi sendiri gitu. Kita akhirnya bawa kamera sendiri atau tanpa kameramen. Kita review sendiri. Berarti kameranya satu-satu dong bertiga itu? Satu kamera, satu kamera. Jadi satu kamera. Iya, jadi nanti kayak switching gitulah. Di switch nanti gantian, ketemu di titik temu. Ganti host. Estafet gitu Ya, mungkin. estafet ya. Kirain satu kamera satu ruangan bencar gitu. Estafet. Karena gitu. kita kebanyakan akhir-akhir ini lebih ke concern di live sih ya. Main live juga. Main live. TikTok. Enggak di YouTube. Tapi kita di TikTok juga ada. Kita juga ada TikToknya juga. Tapi kita lebih concern tetap di YouTube sih. Dan berupa live aja, seringnya berupa live. Awal-awal banyaknya vlog memang. Awal-awal justru malah vlog. Kesininya kita ya lebih excited. Mungkin karena ada sisi psikologisnya pun kalau live tuh kan berasa kayak ditemenin walaupun sendirian ya. Walaupun di gaib ya. Ya. Ada juga kan yang itulah. Betul kan. Kayak gitu. Berarti udah berapa lama nih? Kita 12 Desember kemarin 1 tahun. 1 tahun pas ulang tahun dong. Pas ulang tahun di bulan Selamat Desember. udah 1 tahun nih. Gak kerasa sih ya. Baru kemarin sore lah. Apalagi kita nih. Sebelumnya Kang Tem, saya belum menyapa buat sahabat Teteh. Mungkin barangkali mau minta tolong sekalian mengenalkan nih Muriding Official dan meminta bantuan ke sahabat Teteh. Oke, buat teman-teman semua boleh juga mampir kepoin juga di channelnya Muriding Official. Di tim ada saya, Kang Remi, biasa dipanggil Mr. Tan kalau di Korea. Iya, Mr. Tan. Dan ada Kang Rizky sama Kang Radit yang lebih dikenal dengan Raja Bandit. Nah, kenapa tuh bisa dibilang Raja Bandit? Karena dia paling sering main barbar. Barbar ya. Barbar banget tuh. Nah, sahabat Teteh nih, bantu ya Muriding Official. Jangan lupa jangan di like, di subscribe aja, tonton ya Kang ya. Pasti harus tonton dan no skip iklan. Karena itu yang membuat kita lebih bersemangat. Betul sekali. Oke Kang, sekarang kita baru ngobrolin masalah perjalanan nih saat konten kah atau ada pengalaman apakah? Ya, pengalaman selama di Muriding ini ya, di luar kita ngonten juga karena kita 3 kepala, kita juga mengalami yang namanya ya berselisih paham, bentrok ide, berbagai macam problematika yang ya seperti layaknya mungkin yang dirasakan sama teman-teman yang lain juga lah ya Kang ya. Karena menyatukan 3 kepala itu susah. Betul sekali nurunin ego kita masing-masing. Ya, betul. Yang ingin seperti ini, yang satu ingin seperti apa, seperti itu. Lalu biasanya kita agak keteteran akhir-akhir ini, apalagi kita keteteran masalah
lokasi. Mhm. Karena terus terang, tim Muriding pun juga baru berani main keluar kota hanya baru sampai Subang, Kang. Mhm. Belum merambah ke kota yang Baru lain, Subang aja? baru ke Subang, paling jauh itu juga. Oh, Dikarenakan memang kita ya keterbatasan waktu ya, Kang. iya iya iya, Maklum bener. kita kuli soalnya. Kuli. Iya, jadi ya namanya kuli kita kepatok sama waktu ya Iya kan, iya, kita benar nggak bisa benar. lama. Kalau keluar kota kan nggak mungkin kita PP kan, Heeh. paling nggak 2 hari, 3 hari gitu. Jadi baru nyampe Subang. Kendala-kendala itu sih, maksudnya, yang terjadi yang kita rasain selama di konten adalah yang seperti itulah, Kang. Ya selebihnya pengalaman-pengalaman yang didapat macam-macam sih, Kang. Apalagi Mhm. saya pribadi awal mulanya adalah bukan tipikal orang yang percaya akan hal-hal yang seperti itu, Maksudnya tidak percaya itu dalam hal apa tuh? tentang mistis-mistisnya, Kang. Mhm. Jadi saya lebih suka, eee, saya lebih excited hanya ingin mereview satu bangunan Mhm. yang di bayangan saya adalah dulunya tempatnya bagus, bersih, megah, Mhm. sekarang menjadi kotor, rusak segala macam gitu kan. Jadi di bayangan saya adalah ada 2 gambar yang berbeda Heeh. gitu, seperti itu. Itu ketertarikan saya awal mulanya. Awalnya. Iya, Heeh. tidak percaya dengan hal bumbu mistisnya awal mulanya. Mhm. Tapi ketika dijalani, dicoba, bahkan ya sampai sejauh ini, setahun ini, ternyata yang saya rasakan, oh iya ya ternyata masuk ke tempat seperti ini nggak bohong ya orang-orang bercerita tentang hal-hal seperti Heeh. itu gitu kan, ada goibnya lah apa segala macamnya. Berasa gitu, ke diri saya sendiri terasa banget. Yang awalnya mulanya saya nggak pernah percaya, malah Mhm. berbalik yang sekarang saya tertarik untuk ingin terus mengetahui tentang hal-hal seperti itu. Mmm. Dari Jadi awal yang nggak percaya itu ya? iya, jadi kadang-kadang, saya percaya adanya residual Iya energi iya, akhirnya, bener. saya percaya adanya residual energi. Di situ, saya senang sejarah, jadi saya ingin tahu sejarahnya nggak cuma melulu hanya di sisi mistisnya saja mungkin Mhm. kan, tapi, suatu tempat ini kenapa akhirnya begini, kenapa akhirnya harus ditinggalkan, ada Mhm. terjadi apa, tragedi Mhm. apa, menyambung dengan sisi lain, dunia lainnya pun juga Mmm. akhirnya, oh ternyata ada yang seperti ini kejadian, misalkan Mhm. contoh di sini pernah terjadi pembunuhan massal misalnya, Mmm. yang akibatnya ya, menimbulkan residual-residual energi yang pernah terjadi ya mungkin bisa puluhan bahkan ratusan tahun ke Iya, benar belakang. benar. Yang saya pelajari ya saya menggabungkan antara logik saya berpikir Heeh. dengan sisi mistis yang ada. Jadi nggak sekedar kalau kata orang, "Oh di sini ada kuntilanak nih." Nah, saya Mhm. serta-merta nggak langsung, "Oh iya kuntilanak," gitu juga sih, Kak. Tapi Saya setelah dirasain? setelah saya rasakan ternyata memang ada hal seperti itu. Bahkan terus terang makin ke sini sensitivitas saya gitu kan, karena mungkin Mmm. terbiasa dan saya pun juga sedikit-sedikit belajar dan ingin mengetahui hal seperti itu ternyata betul ya gitu. Apa namanya, residual energi yang terjadi, terus tentang sosok yang pernah diceritakan oleh sebagian besar Mmm. warga yang terjadi di sekitar sini adalah misalnya, "Oh di sini sering banget nih Ada terlihat mitos satu nih gitu. mitos seperti ini," Heeh. misalnya gitu. Ternyata begitu masuk ke dalam, memang mungkin saya nggak lihat satu wujud yang Iya. secara plok kayak Iya di iya. TV-TV Iya gitu ya, iya Kang, iya. ya. Tapi memang terasa gitu, satu Aura yang beda aura ya? yang beda dari ya simpelnya logiknya adalah ketika masuk ke tempat seperti itu kalau udah mulai merasa suatu hawa panas, udara sempit, sesek, Sek juga, banyaknya mual juga ya? sampai ke muntah Heeh. gitu kan, bahkan sampai hampir mau pingsan beberapa Mhm. kali. Saya percaya bahwa memang mungkin bentrokan energi yang terjadi. Mmm. Tapi ada nggak, saat konten pernah kejadian sampai kena gitu atau Saya pribadi belum, mhm. alhamdulillah, tapi rekan saya, Kang Rizky, beberapa kali pernah. Sampai ada di salah satu tempat, dikenal dengan rumah pesugihan katanya Mhm. menurut warga sekitar, itu rekan saya sampai, apa namanya, terpental ya, yang saya lihat seperti ada energi yang mendorong yang, oh banyak luka-luka, akhirnya banyak berdarah di beberapa bagian, Sampai ke sebagian luka juga? ya luka Luka luar? luka luar. Karena saking kerasnya dorongan dan kebetulan juga di lokasi itu banyak banget kayak kaca, Oh, karena batu, kebanting itu mungkin ya luka kebanting. luarnya ya? Iya, luka luar Mmm. seperti itu. Tapi ada satu yang janggal sih waktu pas kejadian itu. Ada satu luka yang ada di bagian belakang, seperti bekas cakaran, tapi Iya. celananya nggak kenapa-napa, Kak. Mmm. Nggak sobek, maksudnya saya awalnya, oh mungkin karena jatuh gitu kan. Mmm. Terus saya lihat kok celananya nggak sobek, kalau jatuh kan harusnya celananya sobek dulu baru ke dalam gitu kan. Ya benar. Ini celananya kenapa-napa tapi di dalamnya bekas cakaran, ada bekas cakaran. Kayak hitam gitu?
merah malah. Merah. Ada darahnya malah, bekas Oh. dicakar masih basah gitu. Cakaran masih basah. Nah, di situ jujur aja saya makin lebih lagi bahwa ya ternyata yang Makin disebut penasaran iya, mungkin ya. ternyata nggak cuma sekedar mengganggu secara mental atau secara pola pikir kita, ternyata bisa sampai ke fisik juga gitu ya. Nah, itu di situ jujur saya makin excited untuk Makin tertantang mungkin ya, pengen ingin tahu gitu kan. lebih Kok bisa dalam sampai lagi. begitu? Iya, Kenapa? iya. Yang menyebabkannya seperti apa? Gitu. Heeh. Seperti itu sih, Kang. Tapi di tim juga ada yang ngerasain? Yang ngerasain awal mulanya memang kita sama sekali murni cuma hanya ngerasain merinding, takut, merinding, Itu takut. aja. Hanya gitu aja. Tapi makin kesini ya mungkin karena makin Karena seringnya keseringan, ya sering ke tempat-tempat gesekan seperti juga itu ya. ya secara alamiah mungkin ya insting mulai keasah gitu. Dengan sendirinya ya. Iya, dengan sendirinya. Kadang kita sekarang udah nggak lagi gengsi-gengsian dalam tanda kutip. Misalnya kita ada nemu satu tempat dari awal, saya pribadi misalnya, saya kayaknya angkat tangan deh, saya nggak masuk ke dalam. Dari awal saya udah menyatakan diri berani untuk bilang seperti itu, daripada resikonya nanti lebih lebih parah gitu kan. Heeh. Seperti itu Itu kan. datang dari hati sendiri, Iya, dari hati sendiri terus feeling gitu. pertama mungkin feeling, tapi kesini buat saya pribadi ya kan. Kesini seperti saya melihat satu adegan yang bakal terjadi pada diri saya saat ini. Kayak dijapu gitu Ya, ya. seakan-akan itu udah pernah kejadian, tapi saya belum kan, yang pasti kan belum. Oh iya. Saya melihat satu adegan bahwa saya akan begini. Saya narik diri. Setiap konten kalau Iya. udah ada feeling seperti itu Iya. nggak diterusin. Setiap konten saya selalu begitu sekarang. Dan pernah nggak maksain? Nggak berani. Saya nggak berani maksain. Saya nggak berani nyoba kayak coba deh, pengen tahu bener nggak kejadian gitu. Saya nggak mau ngambil risiko. Saya nggak berani, jujur saya belum berani. Resiko berat kan? Ya, saya khawatir ke bawah-bawah ya, maksudnya ke bawah. Ya kan kayak katanya bisa ke bawah ya. Mungkin ke sayanya nggak ganggu gitu kan. Tapi ke orang-orang di sekitar saya nanti saya khawatirnya seperti itu. Tapi pernah setelah pulang konten ada yang tiba-tiba ngikut gitu sampai ke rumah kah atau? Kalau ngikut yang saya rasa mungkin saya nggak ngerasain itu ngikut Kang, tapi pernah ada satu kejadian saya survei di salah satu tempat yang bekas pesantren terbengkalai. Lalu setelah survei itu di beberapa minggu kemudian ada salah satu teman saya yang baru dikenalin gitu kan, tiba-tiba hilang kesadaran, ya seperti kesurupan lah, dan langsung menceritakan bahwa saya pernah mendatangi tempat itu, pernah diamanatkan untuk mau membantu membersihkan tempat itu. Nah, saya langsung berpikir teman saya yang baru saya kenal ini pun juga tidak mungkin tahu tentang saya pernah ke tempat itu. Jadi saya benar-benar murni saya mempercayai itu. Tapi dia tahu. Iya, dia nggak tahu, justru teman saya yang satu lagi Kang yang tahu bahwa ternyata begitu ditanya dan begitu diterawang lah ya, karena beliau juga punya sixth sense lah ya. Iya. Ternyata memang selama ini ngikut saya, cuman sayanya aja yang nggak. Dia ngerasa apa-apa. Sayanya nggak ngerasa, nggak nyadar. Jadi kalau kata beliau, selama ini dia ingin berinteraksi dengan saya tapi dia nggak ada media. Ya mungkin kebetulan saat itu ada orang yang ya bisa dibilang energinya pas, bisa dimasukin dan berkomunikasi. Sosok apa tuh yang pernah? Sosok kakek-kakek tua. Kalau yang divisualkan udah kayak kiai-kiai gitu. Tujuannya? Dia hanya ingin minta amanat bahwa tolong tempat ini dibersihkan kembali dan dipakai untuk kegiatan sedia kala seperti dulu, pengajian anak-anak, mengajarkan ilmu agama, Al-Quran. Saya heran ini breeding official ini kan bisa dibilang nggak punya apa ya, polosan gitu ya. Polos banget. Ketika ngonten di suatu tempat dan ada kejadian misalkan kerasukan atau apa, itu siapa yang nanganin? Yang nanganin ya nggak mau karena kita cuma bertiga gitu kan. Kalau salah satu ada yang sampai kerasukan ya yang berdua inilah Kang. Sebisa-bisa semua jampe-jampe dikeluarin aja. Sampai jampe-jampe harupat juga diomongin gitu. Pokoknya gimana caranya bisa sembuh, bisa keluar gitu kan. Terlepas nanti ngikut mah kumangke gitu kan. Tapi pernah kejadian seperti itu? Pernah, sering kejadian kayak gitu. Ada yang tiba-tiba knock gitu kan, misalnya sampai knock, aduh gitu kan, wah sampai susah payah gitu juga ingin ya istilahnya netralisir lah ya. Ya
dari situ akhirnya saya pribadi pun juga berinisiatif untuk saya harus belajar. Iya, karena kita kan udah Betul. ke Ya sana paling paling tidak saya berpikir, buat diri buat diri sendirilah sendiri dulu gitu. deh gitu, Dan gitu. selanjutnya buat yang lain kan kita Ya perlu betul, juga. betul. Itu mungkin yang Saya kita nggak sadari kebayang sama-sama. gitu saat ada yang eksplor tiba-tiba jatuh Oh, kesurupan. Ini nah ini bingung kan, kenapa ini? malah pada kabur gitu. Iya kan, ngeri gitu. Itulah Kang, mungkin ya pada akhirnya, masing-masing dari kita juga sedikit Mmm, belajar, ya meskipun belum seberapa istilahnya, tapi paling nggak berguna buat diri sendiri aja dulu, iya, paling nggak itulah. tapi sekarang udah bisa Saya nggak berani untuk bilang bisa. enggak maksudnya udah ngerasain gitu sekali Ya lebih misalkan nih lebih di sensitif sih. rumah ini ada inilah atau ada Ya itulah sosok inilah gitu. ada buat saya pribadi sih, eee, sering banget divisualkan ke hadapan mata saya suatu bentuk-bentuk tertentu, tapi, di pandangan saya itu bentuknya nggak yang padat atau Ya seperti itu fisik Kang. gitu Iya, ya, tapi lebih ke mungkin kalau teman-teman tahu kayak, si lokal gitu. apa namanya, zaman dulu kalau foto tuh pakai film yang di-roll gitu tuh Mmm, Kang, apa sih namanya sih? siluet gitu. Nah ya kayak gitu tuh Kang. Jadi bentuk-bentuknya kayak cuman kayak gitu-gitu aja sih. Jadi nggak terlalu jelas, agak samar gitu. Masih kalau di saya sih masih begitu sih, masih melihat kayak Yang lain juga sama? kalau yang lain juga ya kurang lebih begitulah ya. Kadang-kadang, saya nggak ngerasain apa-apa, Mereka misalnya rekan saya yang lain yang punya feeling atau mungkin dia melihat atau mungkin merasakan gitu kan, bentuknya adalah seperti ini. Atau kadang-kadang juga ada bisikan yang tidak jangan begini, jangan begitu, atau bahkan larangan untuk masuk sama sekali. Jangan masuk jangan masuk. ada kan, waktu ngonten pas pertama masuk di daerah ini atau rumah yang kosong ini, tiba-tiba ada yang ngebisikin, "Mau ngapain ke sini?" dan mau, apa, "Ke sini," gitu. Intinya Heeh. mau ngusik lah gitu. Ya, kalau kalau di awal mungkin jujur belum pernah sih, Kang. Heeh, Kalau kalau ketika kita awal masuk belum pernah banget itu ada yang maksudnya ngebisikin ke kita bahwa jangan masuk atau ngapain ke sini, nggak heeh, ada. Tapi di ujung-ujungnya biasanya mereka berinteraksi sih. Ya, mungkin awal mulanya berinteraksi dengan ya kayak nakutin kita supaya kita ngusir mhm, ya, dengan, apa namanya, aktivitas-aktivitas ya, mulai benda-benda, bunyi-bunyian lah, suara-suara segala macam. Kalau kitanya masih tahan sih, kita malah makin maco gitu kan. mhm. Jadi maksudnya, ya udah deh dihajar ya sekalian di situ gitu kan. Tapi ada kalanya juga kita bener-bener, udah kayaknya kita memang nggak boleh diterusin nih, nggak boleh diterusin. Daripada beresiko ya. Betul, daripada beresiko. Karena balik lagi konsep kita datang ke sana bukan Buat untuk apa ya? menantang, bukan untuk mencari yang begituan Mmm, sebetulnya. Saya hanya ingin mereview tempat, menceritakan sejarah tempat tersebut bisa menjadi kelam itu seperti apa. mhm. Ya kalau misalnya tiba-tiba ada bumbu-bumbu goib atau mistis seperti seperti yang pernah terjadi Heeh, ya jatuhnya, ya bonus lah buat kita jackpot lah, ya buat jackpot lah kita. ya gitu kan. Kita nggak sengaja cari inilah, itulah gitu. Kadang-kadang kalau dicari-cari susah loh Kang, Iya benar. pengalaman saya sengaja gitu nyari-nyari gitu, sengaja ditantang-tantangin kok malah muncul-muncul Oh gitu. pernah sambil eksplor kita nantangin, "Hadir hadir," gitu. Iya nyobain gitu kan, Mhm, kadang-kadang kalau nge-live kan suka ada request-request tuh mhm, dari viewer kan, "Coba Kang sambil bakar menyan, coba mhm, sambil bawa dupa," gitu kan. Dulu-dulu mhm, saya sering banget tuh mainin dupa, sengaja saya bawain dupa apa segala macam. Terus tantang-tantangin coba biar muncul. Yang ada saya berpikir gini loh, makhluk gaib juga makhluk ya, iya iya, makhluk hidup dong benar gitu kan, benar. pasti ada horeamnya dong. Iya kan? Kita panggil-panggil kalau misalnya dia, "Ah di gue pengen tiduran aja," kata si juri teh, Mmm, nggak akan keluar kan. Gitu. bener. Saya sih Apalagi kita berpikirnya gitu, nantang ya, apalagi nantang gitu kan, dia juga berpikir, "Ah ngapain punya apa nantang-nantang gue ini? gini kan, nggak jelas lu," gitu. Kalau Benar kalau benar. misalnya dia bisa Iya ngomong, iya, kita ngedengerin mereka ngomong apa gitu ya. benar. Jadi ya biarin aja natural aja lah keluar dengan apa adanya gitu kan. Jadi kalau memang kita dapetin fenomena, alhamdulillah dapat. Mhm, Tapi kalaupun enggak, ya sudah memang kenyataannya seperti itu. Saya nggak mau ada sesuatu tuh hal yang dibuat-buat atau mhm, ya mungkin gimmick-gimmick gimik-gimik gitu-gitu gitu ya. ya. Ini natural aja. Nih, saya kan, lihat nih, dari YouTube-nya nih ya, Mhm. kalau nggak salah udah hampir 100 video kan, 90-an gitu ya, 90-an saya lupa berapa tuh video tuh. 91 Ya kalau nggak salah ya. 90-an ya. Nah, dari 91 video itu ada yang paling sampai sekarang nggak bisa dilupain kan? Kejadian apa di sana terjadinya gitu? Eee, ada beberapa tempat sebetulnya, tapi yang masih hangat banget terasa Mhm, sama saya adalah di Rumah Seribu Tangga yang mmm, di minggu kemarin terakhir saya, nge-live di sana. Jadi ke sana sebetulnya kedatangan kedua kali kita ke sana, Kang. mhm, Sebelumnya kita 9 bulan sebelumnya
pernah datang ke lokasi tersebut dengan masih konsep pertama yang pakai Kang Rizky sebagai kameramen, saya dan Kang Radit sebagai in frame di depan sebagai host mereview tempat seperti itu. Saat itu pun kita masih pakai selalu standby kamera tanpa talent apapun. Jadi seperti uji nyali tapi nggak ada talent. Itu lebih natural ingin mendapatkan penangkapan atau fenomena apa, suara atau apapun lah gitu kan. Nah saat itu pun juga mendapatkan fenomena suara entahlah benda berat sih, saya mungkin kayak kotak itu yang dijatuhkan karena suaranya kencang banget, ngegebrak sama suara diseret. Nah, saya coba datang tuh ke situ di minggu kemarin untuk ngeksplor ke sana tapi sendirian. Dalam artian saya masuk sendiri, tapi saya ditemenin sama Kang Radit. Ditemenin sama Kang Radit, tapi Kang Radit tunggu di pos Gitu. depan. Nah. Jaraknya kurang lebih sekitar 50 meteran lah ya dari pos satpam, ya hampir 100 meter bahkan. Ke Perum kan ya? Iya betul, di dalam perumahan saya masuk ke dalam, itu saya sampai muntah-muntah bahkan udah hampir mau pingsan. Jadi tiba-tiba gelap, pandangan tuh gelap gitu. Itu Tapi setelah di dalam? setelah di dalam, itu pun juga setelah hampir ya kurang lebih 40 menitan ke setengah jam ke atas baru mulai interaksi ke fisik bahkan. Interaksinya ke fisik. Sosok apa tuh yang ada di sana? Yang Saya masih Akang ngeri, tahu nih. saya masih ngeri banget karena masih terlihat banget ya, sosok perempuan tua berambut panjang warna putih, dan dia selalu duduk di bagian pintu gerbang depan, selalu nunggu kayak security gitu. Selalu di situ terus gitu kan. Dan ya sosok itu sih yang terus-terusan musik saya untuk pergi dari situ. Cuma itu. Beberapa saya melihat ada anak kecil, tapi kan kalau anak kecil lebih ke ya hanya mengisi ruangan saja sih kan, nggak terlalu berinteraksi banyak. Cuman yang saya dapatkan gangguan ke fisik adalah ke perempuan tua dan Selain di rumah Seribu Tangan, ada lagi nggak yang bikin sampai sekarang nih? Atau mungkin Oh Kang iya, Temi ada nggak yang mau datang lagi ke sana? kalau sebetulnya sebaliknya Kak, buat saya ini suatu hal yang di luar nalar atau benar-benar spooky banget. Jadi pertama kali kita konten tuh pernah di, nggak apa-apa nyebutin tempatnya, Nggak apa-apa. di Villa Katumbiri waktu itu. Kita awal-awal banget kita konten ke sana. Masih polos-polosnya nih. Masih polos banget kita bertiga gitu. Kita pun juga masih satu pegang kamera, saya pun juga masih pegang kamera, Kang Rizky juga pegang GoPro segala macam gitu kan. Dan itu bukan live, itu kita masih sering nge-vlog gitu. Nah, singkat cerita selesai kita konten, kita pulang ke lokasi karena kebetulan motor kita simpen di depan, bukan di pas di villanya, tapi di depan jauh banget tuh Kang. Iya. Ada mungkin sekilo mungkin ada ya, jaraknya 1 kilometer tuh dari pos gerbang komplek sampai ke villanya kan. Jalan dong? Jalan akhirnya karena kita kan nggak tahu. Kita simpennya di depan, jalan kaki kita. Nah, perjalanan kita menuju ke depan itu tanpa disadari Kang Rizky saat itu kamera GoPro-nya masih standby rupanya. Tapi karena dia nggak ngeh, jadi nggak dipegang kayak in frame, jadi di bawah aja goyang-goyang. Jadi yang ke-record cuman sound aja gitu kan. Nah saat itu kita lempar-lemparan pertanyaan karena biasanya setiap selesai konten terus kita selalu ya bisa dibilang ngopi dulu deh gitu, sambil ngelihat hasil video yang tadi kurangnya di mana, nanti mau dibikin Evaluasi ya mungkin ya. evaluasi lah ya kurang lebih. Nah saya nanya tuh saat itu pakai bahasa Sunda, kurang lebih dari sini mau kemana nih kita nih nongkrongnya gitu kan. Sok aja mau di mana aja lah. Nah, sebelum Kang Radit mau ngejawab lagi, ada suara perempuan masuk. Saat itu kita nggak dengar itu. Di lokasi kejadian kita nggak dengar ada suara apapun. Nggak ada sesuatu hal yang aneh. Tapi begitu kita mau edit video, dari master videonya ngelihat mendengar ada suara perempuan, kalimat Kang, bukan suara yang ketawa, tapi kalimat mengatakan bahwa terserah, bebas, saya mah, kayak gitu. Saya bertanya kan, mau kemana kita sekarang? Dijawab langsung yang terserah, bebas, saya mah. Oh setelah pertanyaan Kang itu langsung disambut suara perempuan. Dan saat itu murni kita cuma bertiga dan laki-laki, nggak ada orang lain, nggak ada konten kreator lain pun juga nggak ada. Kebetulan lagi sepi-sepinya saat itu. Kaget saya di situ dan jujur itu takut, buat saya takut banget. Tapi saya penasaran gitu kan. Cuman sayangnya kita udah nggak bisa kesana lagi kan kayaknya. udah nggak bisa datang sana. Iya, karena dengar-dengar itu kan itu mulai direnovasi ya.
ya mungkin juga kita juga nggak bisa masuk ke sana malam-malam gitu. Itu sih pengalaman yang buat saya, bukan melihat sosok, justru saya jujur aja lebih takut. Lebih ke suara mungkin ya? Iya, lebih lebih takut dengan suara atau suatu fenomena pergerakan benda, saya lebih takut begitu Kalau loh. untuk aura? Kalau untuk aura, mungkin saya ngerasanya auranya tuh, gimana ya, lebih ke suatu apa ya, maksudnya badan saya panas gitu, Mhm, tiba-tiba panas kayak orang demam. merinding juga? Ya yang pasti itu mah, karena nggak dipungkiri kan walaupun kasarnya si A berani gitu, Mmm, nggak mungkin nggak merinding. Saya yakin pasti merinding. ketika Natural udah lah kalau itu. bergesekan ya? Iya, natural lah kalau menurut saya kayak gitu ya. Itu sih, saya paling takut, saya paling wow, Ada ya pengalamannya. luar biasa. Oke. Oke, Kang Temi, saya mau nanya sekali lagi. Mhm. Saya, pernah lihat beberapa video Kang Temi itu ada mediumisasi juga ya? Iya, Itu dari tim juga atau dari bukan. Jadi, kita kolaborasi kebetulan. mhm, Kita kolaborasi dengan konten kreator di Bandung juga, yang kebetulan beliau bisa mediumisasi. Ya karena kita juga penasaran gitu kan, mhm, wah boleh juga nih ada satu sesi mediumisasi. ya. Tapi bukan kita yang melakukan, karena kita nggak bisa gitu kan, Ah, karena kita nggak ngerti gitu. Tapi kita pengen tahu gitu kan, awalnya kita pengen tahu, sekaligus, mungkin lebih ke nge-interview si mmm, makhluknya gitu kan, iya kita ada apa sih di sini gitu kan. heeh, Kan lebih 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 enak dengan mediumisasi mungkin Kang ya, kayak gitu kan. lebih jelas ya. Iya gitu, Dan biasanya juga kita kalau yang nonton kalau ada mediumisasi lebih, iya terasa lebih banget lebih gitu. greget gitu kan, Mhm, setelah di-review tempatnya seperti apa, lakukan mediumisasi ternyata ya, apa ya, saya pun juga excited melihat seperti itu. Pernah dengan Teh Siti juga, dengan beberapa konten kreator yang lain juga, jadi yang ada di video-video yang berhubungan official, ketika pas ada mediumisasi itu murni teman-teman kreator dari channel-channel lain yang koleban gitu ya. ya kolaborasi dengan Nah, channel yang dari lain. Muriding Official kepikiran nggak untuk bisa mediumisasi dari sendiri Ah, gitu? Karena kan dari tadi mmm, Kang Temi juga kayaknya seru nih gitu. iya, ada kepikiran sebetulnya Kang, tapi, jujur saya nggak mau ngelakuin saya sendiri. Ya jangan akan Maksudnya maksudnya bukan saya yang sebagai, penarik, mediator gitu. mungkin talent-nya Heeh, bisa kita bawa si A, si B lah iya. gitu dari luar, tapi saya nggak mau jadi bagian di situ. Karena terus Kenapa tuh? terang, jujur saya bukan takut, jujur bukan Iya. takut, tapi sering banget ada satu, message ke saya atau amanat Kang, akhir-akhir ini saya sering banget gitu seperti dibisikkan sesuatu, pernyataan yang sifatnya saya harus menyampaikan gitu, dan jujur buat saya keganggu, karena saya nggak tahu misalnya contoh, ini serius, saya pernah ngeliat itu kecelakaan, ya wallahu a'lam meninggal atau enggak sih ya kan, saya Mhm. nggak berani ngelihat karena kecelakaannya ya bisa dibilang parah lah ya. Tapi pas saat kecelakaan itu, ini siang bolong Kang, saya ngelihat si korban itu tiba-tiba mendekati saya dan berbisik Ada pesan tersendiri. untuk minta dibuka HP-nya, suruh Mmm, kontak keluarga di HP. Saya nggak berani Kang nyamperin. kenapa Kang? Itu bisa jadi Nggak tahu, saya juga nggak ngerti Kang, ada tiba-tiba jadi begitu gitu. Saya nggak ngerti, jujur saya nggak dengan ngerti. akang seperti itu kan bisa ngebantu beliau kan? Iya betul sih memang, cuman sayanya belum punya keberanian yang full dalam artian, eee, saya nggak bisa, takutnya, saya nggak bisa ngejalanin amanahnya. Karena Takut salah juga ya? iya takut salah juga gitu kan. Salah persepsi orang. Karena kan Betul, yang gitu nggak semuanya menanggapi sama ya? iya betul Kak. Ya itu yang saya rasa, Iya yang saya iya, pikir seperti itu. Jadi, eee, saya lebih memilih untuk tidak terlibat, silent aja gitu. silent aja lah. Tapi kalau memang kawenehan istilahnya gitu Iya. ya, ya sudah apa boleh buat, seperti yang pernah terjadi tadi, yang meminta dibersihkan ini, mungkin bukan saya yang ngebersihin ya ke Mhm situ, mhm. tapi tolong bawa siapapun Iya, gitu, yang bisa menyampaikan. ngebersihin di sini, katanya Nah, gitu. Karena nggak terjamah gitu, sama warga sekitar pun udah bener-bener dibiarkan, padahal tempat itu ya layaknya pesantren ya, tempat orang belajar agama, mengaji, seperti itu. Sayang banget dan ya, hanya itu sih yang itu pun juga saya belum belum apa namanya, belum, merealisasikan untuk membawa orang untuk bersihin ke sana sampai saat ini. sampai saat ini.
itu pun juga jadi beban pikiran saya. Jadi kerasa kayak punya hutang kan. Pasti utang harus dibayar tuh. Ya, Takutnya kebawa mimpi. udah beberapa kali itu makanya ganggu kan, kebawa mimpi malah. Tapi bener nih, nggak mau ada mediumisasi di official Mau, Beribu jujur Hidup. saya mau, tapi jangan saya gitu. Boleh lah kalau collab lagi dengan yang lain atau mungkin Kang Radit, Kang Rizky aja biar deh. Mereka berdua aja deh. Jadi biar saya pegang kamera aja deh. Cari aman dia. Pegang kamera tamunya ngomongnya ke saya lagi berabe lagi kan jadinya. Nanti diarahinnya ke Akang aja yang ngemen. Jangan. Aduh. Aduh, oke, Kang, makasih nih udah kita bercerita kisah-kisah ya. Saya juga bingung nih sebenarnya, pengen ada sesuatu yang mau ditanyain. Dari awal saya lihat video Akang sampai sekarang dan sampai saat ini saya ketemu selalu pakai masker, kenapa nih? Nah, saat itu jujur, saya kan kerja nih dalam satu kantor. Nah, saya nggak mau ketahuan sama atasan saya kalau saya keluyuran malam, pagi-paginya kesiangan kerja. Karena kan saya mau nge-publish nih, pasanglah di WA status kayak gitu-gitu kan. Ya nonton akhirnya kan, ya yang ketahuan Kang Radit doang tuh. Yang satu lagi siapa nggak tahu gitu. Sampai saat ini. Iya. Sekarang udah tahu loh. Ya nggak apa-apa lah kalau sekarang. Udah kadung tuh. Udah kadung kalau sekarang. Kalau awal kan main aman, jadinya gitu. Oke, terima kasih Kang, udah mau berbagi kisah nih di balik Temaram. Buat sahabat, ada nggak satu kesimpulan atau pesan terakhir nih buat sahabat DT nih sebelum saya tutup nih? Pesannya mungkin seperti ini aja, simpel aja seperti layaknya kebanyakan orang bicara kan. Maksudnya ketika kita sebagai konten kreator yang mengekspor tempat-tempat terbengkalai, walaupun tempatnya memang terlihat kotor, kusam, rusak segala macam, tapi tentunya kita harus punya kesadaran sendiri Kang untuk tidak menambah rusak tempat tersebut. Dan saya percaya banget, saat ini saya percaya banget, dari awalnya saya tidak mempercayai sampai saya akhirnya ada ketertarikan untuk mengulik bahkan. Tolong hargai juga Mas. Karena bagaimanapun kita berdampingan dengan makhluk gaib. Jadi ya saya mengerti mungkin beberapa konten kreator untuk kepentingan entertain melakukan hal-hal yang ya sifatnya menantang atau apapun, ya sah-sah saja ya Kang ya, nggak masalah gitu kan. Yang penting bisa bertanggung jawab aja. Nah, jadi apapun yang teman-teman lakukan dimanapun, bertanggung jawab saja dengan atas apa yang sudah dilakukan. Nah, terima kasih Kang Hardi nih, Kang Temi nih. Terima kasih juga Kang. Buat sahabat DT yang ingin bercerita seperti Kang Temi nih, bisa kirim via email kami di baliktemaram@gmail.com atau ke IG kami di baliktemaram.id, dan bisa juga berkomentar di video ini. Nanti ada tim yang supportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.